Pernah nggak kamu merasa waktu belajar terasa cepat banget berlalu karena saking fokusnya? Nah, keadaan itu disebut flow. Flow adalah kondisi saat seseorang benar-benar tenggelam dalam aktivitas yang ia lakukan, merasa tertantang tapi tetap mampu mengatasinya. Dalam dunia pendidikan, teori ini penting karena menjelaskan bagaimana siswa bisa termotivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan karena paksaan atau nilai semata. Flow teori dikembangkan oleh Mihaly Csikszentmihalyi, seorang psikolog yang meneliti mengapa orang bisa menikmati aktivitas tertentu sampai lupa waktu. Ia menjelaskan bahwa flow adalah keadaan optimal ketika seseorang sangat fokus, menikmati prosesnya, dan merasakan kepuasan dari apa yang ia lakukan. Dalam konteks belajar, flow terjadi saat siswa benar-benar terlibat aktif dan menikmati proses pembelajaran. Flow muncul ketika tantangan dan kemampuan berada pada level yang seimbang. Kalau tugas terlalu mudah, siswa akan bosan. Tapi kalau terlalu sulit, mereka bisa cemas. Dalam kondisi seimbang inilah, fokus penuh dan motivasi alami akan muncul. Flow juga ditandai dengan adanya tujuan yang jelas, umpan balik langsung, dan perasaan menikmati proses belajar tanpa tertekan. Flow teori bisa diterapkan dalam banyak situasi pembelajaran. Misalnya, ketika guru memberikan tugas proyek kreatif, seperti membuat video pembelajaran, eksperimen sederhana, atau presentasi interaktif, siswa merasa tertantang tapi tetap mampu mengerjakannya. Karena ada kombinasi antara kebebasan berkreasi dan tanggung jawab menyelesaikan tugas, mereka jadi fokus, menikmati prosesnya, dan belajar tanpa terasa berat. Contoh lainnya adalah game-based learning atau pembelajaran berbasis permainan. Saat siswa belajar lewat game edukatif, mereka mendapat tantangan yang sesuai level kemampuan mereka, mendapatkan umpan balik langsung, dan merasakan kepuasan saat berhasil menyelesaikan level tertentu. Flow juga bisa muncul dalam pembelajaran berbasis proyek atau kolaboratif, di mana siswa terlibat aktif, berdiskusi, dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Dalam semua situasi itu, siswa tidak hanya belajar materi, tapi juga belajar menikmati proses belajar itu sendiri. Flow teori punya kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya, teori ini dapat meningkatkan motivasi intrinsik siswa dan membuat proses belajar jadi lebih menyenangkan. Tapi kelemahannya, flow sulit tercapai kalau tantangan tidak sesuai kemampuan atau suasana belajar kurang mendukung. Jadi, guru perlu menyesuaikan tingkat kesulitan dan kondisi kelas agar siswa bisa mengalami flow dengan optimal. Agar flow bisa tercipta di kelas, guru bisa memberikan tugas menantang namun realistis, memberi umpan balik cepat, dan memakai media pembelajaran yang menarik. Misalnya, menggunakan video interaktif, proyek kelompok, atau permainan edukatif yang membuat siswa terlibat aktif. Dengan begitu, siswa bukan hanya belajar, tapi juga menikmati prosesnya. Menurut saya, flow teori mengajarkan bahwa belajar itu bukan sekadar mengejar hasil, tapi menikmati prosesnya. Ketika siswa merasa senang dan tenggelam dalam pembelajaran, mereka akan lebih fokus dan hasilnya pun lebih baik. Jadi, nikmatilah proses belajar, karena di sanalah motivasi sejati tumbuh.